Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mungkin kita sama-sama mencari daripada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang nyambung rasanya dengan kita. Sebenarnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang teguh. Jadi bukan berarti bahwa orang-orang seperti ini itu memilih-milih ataupun mengkotak-kotakkan daripada manusia ke manusia lainnya, akan tetapi demi menjaga daripada keimanannya, ketauhidannya, bagaimana dia mencari sefrekuensi dengan dia, sambung rasa dengan dia. Bukan berarti yang lainnya dibenci, bukan berarti yang lainnya dia tolak atau dia tidak mau bergaul dengannya, tidak. Akan tetapi orang-orang yang seperti ini dimaksudkan oleh ulama-ulama ahli sufi, para nabi dan para rasul, yaitu orang-orang yang uzlah, yang selalu mengislah dirinya, yang selalu niat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dirinya dengan bergabung, dengan berkelompok, dengan saling membicarakan tentang pentingnya tauhid, pentingnya amal. Jadi tauhid dengan amal atau keimanan dengan amal ini tidak bisa dipisah, saudara. Tidak bisa dipisah. Kalau amal tanpa tauhid, keimanan, itu batal itu. Kenapa? Ketika kita melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, akan tetapi tauhid kita ini tidak percaya atau hanya melakukannya saja dengan ikut-ikutan, maka itu tidak ada nilai di sisi Allah. Yang paling penting, perkara yang paling penting sebelum kita melakukan amal ini, amal itu perbuatan, itu adalah perkara keimanan, perkara ketauhidan. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dalam pandangan kita, pandangan hakikat, pandangan qalbu kita, ruhani kita, sir kita, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ada sekutu baginya. Ada yang selain daripada Allah itu adalah wujud sangka-sangka. Ketika kita meyakini seperti ini, maka inilah yang dikatakan musyrik. Musyrik inilah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, bagaimana kita ini setiap saat, ya, setiap hari memperbaharui iman kita. Bagaimana cara memperbaharui iman? Maka suatu waktu sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, jaddidu imanakum, qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana, aksiru min qouli la ilaha illallah. Bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka singkat cerita Rasulullah SAW bersabda, caranya dengan kamu memperbanyak la ilaha illallah. Nah, bagaimana yang dimaksud memperbanyak? Apakah hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah saja, tanpa keimanan, tanpa rasa, tanpa kesadaran? Tidak juga. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali, bahkan 14.000 kali, tapi keimanannya masih saja bukan itu. Pasti dan pasti orang-orang yang memakai rasa atau memakai kesadaran di dalam mengucapkan la ilaha illallah itu imannya terperbaharui, keimanannya meningkat. Bagaimana caranya? Pertama-tama dia wajib mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mengetahui asal-asal kejadian diri, asal kejadian dirinya, kemudian awal mula yang dijadikan Allah, bagaimana keadaan Allah di martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah, minimal mengetahui martabat 7 itu. Karena kalau tidak, nanti
ketauhidan kita bisa melenceng. Kenapa? Kalau tidak pasti menyekutukan Allah. Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak mau disekutuki, tidak mau diduakan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu hanya zat yang maha suci, kemudian sifatnya kita buang, asma'nya ada yang kita buang, af'alnya ada yang kita buang, berarti kita ini jauh dari ketauhidan. Jadi banyak dari kita mengkaji daripada ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu ma'rifat, tapi kita selalu mengkotak-kotakkan Allah. Kita hanya mengatakan bahwa Allah itu maha gaib, Allah itu zat yang maha suci. Betul, Allah itu zat yang maha besar, Allah itu zat yang maha agung. Betul. Tapi kita selalu melupakan sifat Allah. Apa itu sifat Allah? Wujud kenyataan. Sifat Allah itu yang pertama apa? Sifat nafsiyah itu wujudkan. Ini yang sering dinafikan para ahli-ahli tauhid yang keblinger, para ahli-ahli yang ma'rifat, yang selalu merasa ma'rifat, dia menafikan sifat wujud bagi Allah. Apa itu sifat wujud? Wujud itu ada. Wujud itu ada. Apa itu wujud? Paham nggak wujud? Ini yang biasa dinafikan. Kemudian asma Allah. Ketika ada nama selain daripada Allah dalam keadaan tauhid, dalam keimanan, batal saudara. Bukan Allah itu. Maksudnya kamu tidak mentauhidkan Allah, kamu tidak mengesah Allah, tidak esa pada namanya. Sementara Allah itu esa pada af'alnya, Allah itu esa pada asma'nya, Allah itu esa pada sifatnya, Allah itu esa pada zatnya. Tunggal. Ketunggalan ini tidak bisa kita cerai-ceraikan saudara. Jadi kalau ada segala sesuatu selain daripada Allah, maka bahaya, keimanan kita itu bahaya. Maka mungkin dari kita ini ada yang kebingungan ya, mencari lantas bagaimana caranya kita ini untuk melangkah. Sementara yang kita lihat banyak sekarang ada di masjid-masjid, ada di surau-surau, ada di padepokan-padepokan, ada di tempat kita, ada juga di YouTube, ada di Google, ada di TikTok dan sebagainya. Lalu bagaimana antisipasi kita untuk melangkah? Bagaimana caranya kita ini memilih dan memilah yang terbaik, sementara kita ini tidak tahu yang mana baik, yang mana buruk. Ya secara hakikatnya kita pandang bahwa semua ketauhidan, tapi secara syariat jangan sembarang ikut kenyataan. Karena kenapa? Nanti di akhir zaman Dajjal juga adalah manusia, pengikutnya juga adalah kelihatan seperti manusia, seperti kita. Mereka mengajak untuk apa? Untuk biadab secara syariat, tapi secara hakikat memang ketunggalan. Namun disitulah kita perlu berhati-hati, karena kita punya jasmani, kita punya syariat. Bagaimana caranya untuk mengantisipasinya? Sementara kita ini tak tahu. Begini, seperti yang pernah kita katakan ya, kebenaran itu mutlak milik Allah. Oke? Kemudian perumpamaan orang-orang yang sekarang ya, itu seperti orang yang memegang kaki gajah, orang yang memegang hanya telinga gajah, ada orang yang hanya memegang ekor gajah, ada orang yang memegang hanya belalai gajah. Ya, satu-satu mereka pegang. Orang buta kan, ketika ditanya orang buta itu, saya ini kenal gajah, saya sudah tahu gajah. Gajah itu bentuknya kotak. Ada yang mengatakan gajah itu bentuknya bulat, pegang telinganya. Ada yang mengatakan gajah itu bentuknya lurus, lurus karena dia pegang ekornya.
ada mengatakan gajah itu begini begitu. Jadi masing-masing hanya memegang satu gajah, satu bagian, setengah bagian daripada gajah. Entah itu kakinya gajah kah, ekornya gajah kah, telinganya gajah kah, belalainya gajah kah, hanya itu satu-satu. Maka kesempurnaan yang pengenalan kepada gajah itu adalah orang-orang yang betul-betul melihat dengan mata kepalanya sendiri dan mengetahui sendiri keseluruhan keutuhan gajah itu, dan dia melihat, matanya terbuka, tidak buta, melihat semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, maksudnya dari kiri ke kanan itu dia tahu persis gajah itu macam apa. Tidak seperti keempat orang tadi cuma meraba-raba, gajah itu kayak belalai begini, gajah itu ekornya kayak begini, oh gajah itu hanya kaki begini, gajah itu begini. Enggak. Kalau orang-orang yang betul-betul yang dimaksud kamil, insan kamil ya, kamil mukamil lainnya. Kalau kamil mukamil itu Rasulullah. Insan kamil yang perlu kita bagaimana bersama dengan bergandengan tangan dengannya, itu memegang keempat-empat. Jadi begini saudara, banyaknya isu, banyaknya penyampaian, banyaknya berita tentang adanya mujaddid, pembaharu. Jadi begini, mujaddid itu apa? Pembaharu dalam Islam. Bukan berarti dia merubah, bukan berarti dia merubah kurikulum. Misalnya 100 tahun, setiap 100 tahun, bukan dia merubah, akan tetapi mengembalikan seperti kurun awal, mengembalikan ketauhidan, keimanan, amal seperti kurun 100 tahun sebelumnya. Itu mujaddid. Atau dalam pendapat lain, mujaddid itu adalah pembaharu ya, yang memperbaharui, di mana itu semuanya amalan-amalan umat, ketauhidan umat pada saat itu 100 tahunnya itu hancur lenyap, maksudnya berantakan kemana-mana, dia perbaharui, dia kembalikan seperti mana pada zaman Nabi dan para sahabat. Tentunya bagaimana cara mengembalikannya kalau tidak ikut daripada pendapat-pendapat tabi'in, kemudian ulama-ulama. Tidak bisa langsung ke Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena tidak pernah bertemu Nabi dan para sahabat langsung. Tidak bisa langsung begitu. Pasti ada guru-gurunya, sanad-sanadnya yang sampai ke sana. Ini secara syariat, kita bilang secara syariat. Tapi kalau antum kita ini tidak mau bersyariat, ya terserah. Tidak ada larangan, ya kan? Nah, nafsi kok masing-masing. Yang penting kalau mau seperti gajah itu tadi, ambil yang keseluruhan. Orang yang sudah betul-betul melihat gajah, orang yang sudah melihat gajah dan melihat keseluruhan gajah itu, bukan meraba-meraba, jelas gitu loh, syariatnya jelas, thoriqohnya jelas ya, hakikatnya jelas, ma'rifatnya jelas. Jadi tapi mencari seperti itu bagaikan mencari jarum di tengah padang pasir, sulit. Tapi pasti ada kalau kita betul-betul meneliti itu semua. Tapi bagaimana banyaknya yang begini, itu tadi pegang 4 itu. Syariatnya dia punya thoriqoh, ya oke lah, thoriqoh itu jalan, artinya jalan. Thoriqoh juga banyak macam-macam thoriqoh ya. Ada yang thoriqoh berjalan ke terminal, ada thoriqoh yang berjalan ke naik gunung, ya macam-macam. Kalau yang dimaksud di sini thoriqatullah, thoriqohnya kepada Allah dengan jalur yang pernah diinikan oleh baginda Nabi, jalurnya. Ini kalau kita berbicara kepada diri kita sendiri, bukan kita untuk bagaimana ya, kita tidak menyalahkan yang lain, tidak pernah menyalahkan pendapat yang lain, terserah. Kita di sini nafsi-nafsi,
Orang berbicara, orang apa, semua nafsi-nafsi semua masing-masing kembali kepada diri. Tidak perlu kita keluar menyalahkan orang. Kita ke diri saja deh. Kalau kita selalu keluar sana, bahaya. Ini kita mengatakan seperti ini untuk kepada diri. Tidak usah dikenang-kenang yang di luar. Karena semua kita tahu bahwa ketunggalan yang ada, semua adalah af'al daripada Allah, asma daripada Allah, sifat daripada Allah, zat. Ini satu wujud kita ketunggalan. Yang namanya ketunggalan itu satu itu bukan hanya kita yang mau ditunggalkan, maksudnya bukan hanya kita yang tunggal kemudian orang-orang tidak. Jadi banyak dari kita begitu, kita maunya itu kita itu yang tunggal begitu, kita itu yang tunggal sendiri, kita itu yang kayak mengatakan bahwa saya ini yang kenyataan Allah sendirian, sementara orang-orang di luar sana bukan. Nah, ini yang orang-orang yang sebenarnya keliru mendalami ilmu ma'rifat. Mau belajar sampai mana, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, apalagi tidak jelas, tidak pernah ditahqiq lalu menyebarkan ajaran-ajaran yang memang dia belum sempurna, itu kan berbahaya sebenarnya. Karena apa? Bisa menyebabkan fitnah yang sangat besar. Fitnahnya bagaimana? Ketika kita ini hanya tertahan di hakikat, tidak mau lagi ke syariat, kemana-mana cerita hakikat, kemana-mana cerita hakikat. Ditanya sama orang begini, dibalasnya hakikat. Ditanya tentang syariat, dia dudukkan di hakikat. Nah, ini yang membuat sebenarnya dunia ini tidak seimbang. Ini sebenarnya kita cerita-cerita syariat ini begitu. Jadi orang-orang yang begini, orang-orang yang baru belajar silat, tahu silat, boxing, kickboxing, muay thai, MMA, itu orang-orang baru yang baru belajar. Itu kemana-mana itu cerita, kemana-mana setiap mau ketemu orang itu maunya silat aja, setiap mau ketemu orang maunya jab, strike, uppercut, hook, maunya tendang aja. Orang belajar baru tendangan T, tendangan B, tendangan A, tendangan putar, selalunya mau kakinya ini yang sudah kuat latihannya, selalunya mau terbang di kepalanya orang. Begitu juga orang-orang yang baru mentang-mentang ilmu makrifat ini baru tersebar di YouTube, kelihatan itu orang-orang yang kayak begitu itu. Kemana-mana itu cerita kemana-mana ndak nyambung. Maksudnya begini, kelihatan sekali orang-orang yang baru belajar, kemudian ini lihat-lihat di YouTube kesana kemari, di copy, fotokopi, dijiplak, tidak pernah ditahqiq oleh guru, kemudian bercerita ke sini ke sana ke sini kepada orang-orang syariat. Nah, ini yang bahaya. Orang-orang yang baru melangkah ke tauhid atau orang-orang yang masih di syariat, maksudnya duduknya di syariat, tidak pernah dia mengkaji begini, lalu dia mentang-mentang punya HP, buka YouTube ini, ustadz ini, kiai ini, ulama ini dia pelajari. Nah, kemudian dia jadikan hujah untuk orang lain. Nah, ini kepada diri kita perlu hati-hati di sifat waro itu. Sifat waro itu sifatnya para sufi, sifat kehati-hatian. Namun kembali lagi, ini yang perlu diwaspadai untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita. Mungkin di dalam sebagian diri kita, sebagian orang lain itu menganggap bercanda, akan tetapi orang-orang yang baru sekali itu menganggap serius. Nah, ini kalau kita berbicara kenyataan. Jadi tempatkanlah diri, tempatkanlah kedudukan itu pada tempatnya. Jangan celana dalam ditaruh di luar. Celana dalam ditaruh di luar itu jadinya Superman. Celana dalam ditaruh di kepala itu tidak nyambung. Seperti teman-teman kita juga ya, waktu kecil itu pakai celana di kepala, kan tidak nyambung itu. Jadi tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Jadi kadangkala sesuatu itu benar, kadangkala pemahaman kita itu benar, tapi ketika kita dudukkan di dalam kedudukan yang salah, itu menjadi salah.
Salahnya ini dalam kaidah saja, bukan dalam hakikat. Kalau hakikat tidak ada yang salah, semua benar. Tapi kalau kita seperti ini terus, kedudukannya kita hakikatkan ke syariat, bagaimana kondisi alam semesta, saudara? Ini orang-orang yang berbahaya sebenarnya. Kondisi alam semesta bagaimana? Hukum tidak ada berbahaya. Hukum tidak ada berbahaya. Syariat tidak ada berbahaya. Hukum adat, budaya, tatanan masyarakat tidak ada berbahaya. Meskipun bilang yang penting kita sudah mengkaji ilmu ma'rifat, syariat tidak perlu. Oke, coba aja di situ satu pulau itu orang ma'rifat semua. Coba aja, tapi dia tidak bersyariat. Coba aja, coba dicoba. Motormu motorku sudah itu, istrimu istriku, rumahmu rumahku, manggamu manggaku, nasimu nasiku, hartamu hartaku. Baru kalau orang-orang seperti ini biasanya kuat tauhidnya, tapi di syariatnya tauhidnya dia dudukkan di syariat, tetapi ketika dibalikkan kepada dia, diminta uangnya, tidak mau. Coba aja orang-orang seperti ini, minta dia punya HP, minta dia punya uang. Orang-orang yang selalu berbicara hakikat tauhid, tapi dia salah dalam mendudukkannya, minta uangnya. Coba minta uangnya, pasti tidak mau itu. Kalau dia bilang kenapa kau tidak mau, ya ini uang saya lah, katanya tadi ketunggalan hakikat. Itu kan hartanya Allah, sini hartanya Allah, uangmu kan uangku juga, pasti tidak mau itu orang-orang begitu. Ini kaum zindik sebenarnya, zindik. Ini kaum Jabariyah, zindik. Ini yang ditakutkan para ulama. Ini yang ditakutkan melebihi daripada Dajjal sebenarnya. Ini ulama su'u. Ini orang-orang seperti ini berbahaya sebenarnya. Sama dengan ulama su'u ini yang mengajarkan hanya kepada satu sisi. Makanya pasukan-pasukan Dajjal itu ada dua. Yang satu sisi dia kafir secara satu sisinya, yang satu sisinya dia kafir secara satu sisinya. Maksudnya bagaimana? Yang satu sisi dia mengamalkan kulitnya saja, kenyataan saja, tapi hakikat dia tinggal. Dia mengamalkan syariat saja, hakikat dia tinggal. Kafir, tertutup, memandang sebelah mata, dia hanya ke syariat saja, hakikat tidak diambil. Yang satu, dia hanya hakikat saja, syariatnya ditinggal. Ini adalah pasukan terbaik Dajjal sebenarnya. Ini jangan bilang kita ngomong siapa sih sebenarnya Dajjal secara hakikat. Iya, secara hakikat ada pada diri. Siapa sih sebenarnya Nabi Isa? Ada pada diri. Hakikat loh ya. Imam Mahdi ada pada diri. Nur Muhammad ada pada diri. Tapi orang-orang yang seperti ini menafikan ke syariat, menafikan kenyataan, itu orang keblinger. Kenapa? Asyariatu bila haqiqatu atil. Syariat tanpa hakikat itu kosong. Al-haqiqatu bila syariatu batil. Hakikat tanpa syariat batal. Nah, ini orang-orang yang betul-betul mau diteladani atau mau kita ikuti, mau kita bersama-sama dalam perjuangannya, dua-dua tidak ditinggal. Jadi begini, meskipun kita sendiri nih masih preman lah, misal masih belum bisa sholat 5 waktu atau masih belum bisa melaksanakan syariat, tapi satu saja pesan, jangan pernah menafikan syariat meskipun kita belum mampu untuk mengamalkan secara sempurna. Meskipun kita masih, taruhlah kita masih dugem, misal ya, taruhlah kita masih kesana kemari, masih banyak dosa dan sebagainya, tapi kita tidak pernah menafikan syariat. Kita tidak pernah menyalahkan ulama-ulama syariat. Jadi orang-orang yang memegang keempat tadi, yang mengenal daripada gajah, keseluruhan gajah, mereka kalau lihat misal ya di YouTube atau di tempat-tempat lain, kalau melihat ulama syariat atau di khutbah Jumat, ulama syariat berkhutbah, berceramah, dia pasti mendengarkan begini, oh masuk dia. Pergi ke ulama toriko, oh iya, paham dia. Pergi ke ulama hakikat, masuk juga dia. Ulama ma'rifat kaji diri, masuk juga dia. Jadi ke ulama syariat, misal ke Ustadz Abu Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz siapa-siapa di situ, beliau, mereka itu tidak pernah menyalahkan, apa itu Ustadz ini, Ustadz A, Ustadz B.
pahala dan surga ini sudah kesombongan sebenarnya. Jangan begitu, jangan. Coba dengarkan itu syariat, hukum kan. Bukan juga kita mengatakan oh itu masih di syariat, itu masih di syariat. Bagaimana syariat itu? Syariat itu bukan makom, toriko bukan makom, hakikat bukan makom, makrifat bukan makom. Dengarkan semua, orang-orang yang seperti ini sebenarnya tipis, ego itu tipis. Jadi ketika mendengar ulama-ulama yang ahli syariat, tidak disalahkan, manukan hukum-hukum, oh tata cara ini, biarkan. Jangan kita seolah-olah sudah benar, oh itu percuma mondok itu 15 tahun syariat saja. Tidak boleh begitu. Jangan sampai ketika dia masih dalam perjalanan, ketika dia baru berumur 30 dibilang begitu. Nah, mana tahu kita umur 40, umur 50 dia langsung diberikan kesempurnaan 4 ini. Nah, begitupun juga dengan kita. Kalau kita hanya ke syariat terus melihat ilmu-ilmu makrifat, ilmu hakikat, jangan dulu langsung disalahkan kalau kita tidak sampai di situ pemahamannya. Nah, sama juga kita sudah melaksanakan syariat, sudah melaksanakan ilmu hakikat makrifat, tapi ada satu ditolak, torikoh. Apa itu ulama-ulama torikoh? Talqin, baiat, apa itu begitu? Tidak ada itu, percuma. Nah, ini juga kesombongan lagi. Jadi orang-orang buta ini, orang-orang buta maksudnya memegang salah satu ya, atau tiga saja, menghilangkan satu, cacat dia, keimanannya cacat, ketauhidannya cacat, amalnya cacat. Jadi empat inilah ibarat hewan yang berempat kakinya tuh 4 gitu loh. Jadi sempurna, dia punya jalan itu, dia punya pegangan, dia punya pakaian. Nah, yang seperti inilah yang kita maksud, yang sudah mengenali gajah, yang sudah mengetahui gajah secara keseluruhan, saudara, bukan satu-satu diraba-raba. Nah, jadi mungkin begitu saudara-saudaraku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.